Kembali kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Masih dalam tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Tetapi pembelajarannya pembelajaran 3 dan 4. Kita mulai dengan pembelajaran 3. Kalau kita perhatikan, banyak sekali tanaman yang terdapat di sekitar kita. Dan tanaman-tanaman itu memiliki ciri-ciri umum dan sekaligus juga punya ciri-ciri khusus di dalam mempertahankan hidupnya. Kalau kita lihat ciri-ciri umum dari tumbuhan, yang pertama, tumbuhan itu berkembang biak. Yang kedua, tumbuhan itu bernapas. Yang ketiga, tumbuhan itu memerlukan makanan. Yang keempat, tumbuhan itu tumbuh. Yang kelima, tumbuhan itu peka terhadap rangsangan atau kita sebut iritabilitas. Yang keenam, tumbuhan itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Sekarang kita ambil salah satu dari ciri umum, yaitu adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Jadi adaptasi ialah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tanaman untuk hidup pada suatu tempat atau daerah tertentu. Atau dengan kata lain, kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itulah yang dimaksud dengan adaptasi. Jadi bukan hanya tumbuhan saja yang harus beradaptasi dengan tempat di mana ia berada, manusia juga, hewan juga. Sehingga dengan dapatnya kita beradaptasi, maka kita dapat mempertahankan diri kita. Jadi tujuan makhluk hidup untuk beradaptasi adalah untuk mempertahankan hidupnya, sehingga hidupnya bisa lebih lama dan tidak cepat mati. Agar dia bisa bertahan hidup, maka ia mempunyai kebutuhan hidup seperti memerlukan makanan, berkembang biak, dan melindungi diri dari musuh. Sekarang kita lihat berdasarkan habitatnya, tempat hidupnya tumbuhan. Jadi habitat itu adalah tempat diamnya makhluk hidup. Jadi berdasarkan habitat, tumbuhan terbagi atas. Yang pertama, hidrofit. Apa itu hidrofit? Yaitu tumbuhan yang hidup di permukaan air atau lingkungan sekitarnya adalah air. Yang kedua, higrofit. Apa itu higrofit? Higrofit ialah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Berikut xerofit. Xerofit ialah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Misalnya daerah gurun pasir atau padang pasir. Yang keempat, halofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan air asin, maksudnya yang di daerah laut, ya sekitar pantai. Daerahnya itu tumbuhan yang hidup di sana disebut halofit. Berikut mesofit, tumbuhan yang hidup di lingkungan tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Sekarang kita ambil salah satunya. Kita ambil tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang berada di lingkungan sekitarnya air atau tumbuhan yang hidup di permukaan air. Jadi dapat kita lihat contoh di layar, tumbuhan yang hidrofit, hidup di air. Adapun ciri-cirinya, ciri-ciri tumbuhan hidrofit. Yang pertama, memiliki daun yang bundar, lebar, dan tipis. Sehingga dia dapat terapung di air, tipis ya, dan lebar permukaannya. Serta memiliki banyak stomata. Di permukaan daun banyak stomata. Lubang-lubang kecil pada daun kita sebut stomata. Untuk mempercepat terjadinya penguapan. Yang kedua,
memiliki rongga udara pada batang atau pada tangkai daunnya. Jadi pada batangnya berlubang, tangkai daun juga berlubang, sehingga dia dapat mengapung di air. Yang ketiga, akarnya akar serabut yang lebat. Jadi akar serabut itu sekumpulan akar yang hampir sama besar, dan tujuannya untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik di permukaan air. Jadi akarnya serabut. Dengan banyaknya akar itu membuat dia tidak terbalik di permukaan air. Itu ciri-ciri dari tumbuhan hidrofit. Adapun contoh dari tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang bisa hidup di air adalah teratai, eceng gondok, dan kangkung. Jadi kalau kangkung kita lihat batangnya juga berlubang, teratai juga batangnya berlubang, gitu juga eceng gondok. Dengan adanya lubang pada batang, oksigen atau udara dapat masuk sampai ke akar. Kita lanjut yang kedua, tumbuhan higrofit. Jadi tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Jadi lebih banyak tertanam dalam tanah. Daunnya yang masih muda umumnya melingkar atau menggulung. Jadi bisa kalian lihat contohnya di layar. Contoh tanaman higrofit adalah pakis yang biasa kita makan, paku, gulai paku atau kita sebut ya. Ada yang daunnya menggulung kalau masih muda. Daun masih muda menggulung. Kemudian paku, jadi yang biasa kita makan itu seharusnya pakis kita sebut ya. Kemudian ada tumbuhan paku, kemudian lumut yang biasa tumbuh di batu-batu, daerah yang batunya basah, lembab. Lumut kita sebut tumbuhan perintis yang pertama. Jadi karena dialah yang dapat tumbuh di batu pertama kali. Berikut kita lihat tumbuhan xerophyt, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering atau daerah padang pasir. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki daun berbentuk duri atau jarum yang berguna untuk mengurangi penguapan. Ya, bisa kita lihat pada tanaman kaktus. Kalau kita lihat pada kaktus itu banyak duri. Duri itulah yang sebenarnya daun, tapi sering kita menyalah sebut ya, yang nampak di warna hijau itu biasa kita sebut daun, tetapi itu bukan daun, itu batang. Yang duri inilah yang sebenarnya yang menjadi daun pada tanaman kaktus. Yang kedua, permukaan batangnya dilapisi oleh sejenis lilin, kemudian batangnya itu tebal dan terkandung di dalamnya air, tersimpan di dalamnya air. Karena dia hidup di daerah yang kering, maka dia menyimpan air yang kalau diambil dari dalam tanah itu disimpan di batangnya ini. Yang ketiga, memiliki akar yang panjang untuk menyerap air. Jadi satu akar panjang masuk ke dalam untuk mencari air. Contoh tanaman xerophyt. Jadi kaktus, kemudian kurma yang banyak terdapat di daerah Arab Saudi. Kemudian lidah buaya. Jadi di batangnya itu terkandung air. Berikut tumbuhan halofit. Halofit tumbuhan yang hidup di tempat yang berkadar garam tinggi.
atau di daerah air asin atau di daerah laut atau di pantai. Ciri-cirinya punya akar yang sangat kuat dan memiliki kemampuan, akarnya itu memiliki kemampuan menyaring garam yang berasal dari air laut yang masuk ke dalamnya, ke dalam batangnya. Kemudian dikeluarkan melalui permukaan batang dan daun. Yang kedua, memiliki akar khusus. Jadi akarnya disebut akar napas yang tumbuh di atas air. Jadi keluar di atas permukaan air dan berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara. Jadi contohnya adalah pohon bakau. Pohon bakau ini akarnya ada yang keluar dari dalam tanah, keluar di atas air. Bisa kalian lihat contohnya nanti di layar. Pohon bakau, akarnya akar napas atau mangrove disebut ya, pohon mangrove. Yang kelima, tumbuhan mesofit, tumbuhan yang hidup di tempat yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Akarnya tumbuh pesat dan bercabang. Stomatanya berada di bawah daun, bukan di permukaan daun tapi di bawah daun untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Contoh tanaman yang mesofit adalah mangga, rambutan, pohon mangga, pohon rambutan, dan rumput. Ya, itu cara tumbuhan beradaptasi dengan tempat hidupnya atau habitatnya. Sekarang kita lihat lagi cara tumbuhan beradaptasi untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Yang pertama ada tumbuhan di mana batangnya berbulu atau berambut halus yang tajam. Dan bulu-bulu halus ini akan menghasilkan rasa gatal pada kulit pemangsanya. Jadi pada kulit makhluk hidup yang ingin merusaknya atau mengambilnya. Jadi timbul rasa gatal di kulit makhluk hidup lainnya. Contoh pohon bambu, pohon tebu, dan pohon jagung. Ya, ini memiliki bulu atau rambut halus pada batang. Yang kedua, memiliki duri pada batang ataupun duri pada tepi daun atau pada buahnya berduri. Gunanya untuk menusuk makhluk hidup yang akan memakannya. Jadi dia melindungi diri dengan duri yang ada pada batang atau pada daun ataupun pada buah. Contoh tanaman salak, mawar, kemudian nanas, lidah buaya, ataupun durian, pohon durian. Ya, kalau durian buahnya yang berduri. Yang ketiga, menghasilkan getah. Jadi tumbuhan yang pohonnya bergetah atau buahnya bergetah. Contoh sawo, pohon nangka yang biasa hari-hari kita sebut cubada. Kemudian pohon karet, batangnya menghasilkan getah. Jadi pengambilan getah pada pohon karet dengan ditaki, berarti ditoreh batangnya. Nanti keluar getahnya, itu yang ditampung, yang akan diolah sehingga bisa jadi ban. Kemudian pohon mangga, batangnya juga mengandung getah atau buahnya juga ada getahnya. Pohon pepaya juga mengandung getah, dan pohon sawo tadi sudah ya. Jadi contoh-contoh tanaman yang menghasilkan getah: pohon sawo, pohon nangka, pohon karet, pohon mangga, pohon pepaya. Kira-kira itu contoh yang bergetah. Yang keempat,
menghasilkan racun untuk melindungi diri dari pemangsanya. Racunnya terdapat pada batang, pada daun, pada biji ataupun pada buahnya. Contoh tanaman yang menghasilkan racun: kecubung dan jarak, pohon jarak. Berikut yang kelima, mengatupkan daunnya ketika disentuh sehingga kelihatan layu. Jadi peka terhadap rangsangan sentuhan. Sedikit saja kita sentuh daunnya atau batangnya, maka daunnya kelihatan layu. Contoh tanamannya adalah tanaman putri malu. Berikut yang keenam, mengeluarkan aroma atau mengeluarkan bau untuk menghindari diri dari pemangsa yang akan memakannya. Contoh bunga bangkai ataupun Rafflesia arnoldi mengeluarkan bau. Rafflesia mengeluarkan bau untuk memikat lalat sehingga lalat bisa membantu terjadi penyerbukan. Yang ketujuh, mengeluarkan cairan untuk melarutkan serangga yang terperangkap. Ini tumbuhan yang hidup di daerah rawa-rawa. Contoh tumbuhan yang mengeluarkan cairan adalah kantong semar. Jadi daunnya berbentuk kantong, di dalamnya ada cairan untuk memikat serangga sehingga serangga masuk ke dalam kantongnya. Karena ada cairan, maka serangga tadi akan larut di dalam cairan itu, sehingga terpenuhilah kebutuhan tanaman kantong semar untuk memerlukan zat nitrogen. Selain kantong semar, juga Venus ya yang membutuhkan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Jadi itulah cara-cara tumbuhan beradaptasi dengan tujuan melindungi diri dari pemangsa. Tugas, kalian bisa lihat buku Head halaman 21, membuat peta pikiran. Di dalam buku Head tersebut halaman 21 itu ada dua di situ peta pikiran. Satu, cara tumbuhan menyesuaikan diri berdasarkan tempat hidupnya atau habitatnya. Jadi ada mesofit, ada halofit, ada hidrofit. Nah, itu berdasarkan tempat hidup atau habitatnya. Yang satu lagi, cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsanya. Jadi kalian boleh pilih antara dua ini, kalian pilih satu saja. Membuat peta pikiran, boleh pilih satu saja. Lalu di sana, kalau kalian mengambil cara tumbuhan melindungi diri, di sana kan banyak itu cabang-cabangnya itu. Misalnya ditulis sana mengeluarkan aroma untuk melindungi diri dari pemangsanya, aroma yang bau. Lalu kalian tulis contohnya. Contohnya misalnya bunga bangkai ataupun Rafflesia arnoldi. Jadi pada cabang yang pertama bisa kalian tulis mengeluarkan aroma yang bau. Baru contohnya bunga bangkai dan bunga Rafflesia. Lalu sampingnya lagi misalnya dengan mengatupkan daunnya ketika disentuh, baru bawahnya contoh putri malu. Kemudian mengeluarkan cairan untuk melarutkan serangga, baru contohnya kantong semar ataupun Venus. Jadi memiliki batang berduri ataupun daun berduri. Contohnya misalnya salak, apalagi misalnya mawar ataupun nanas dan sebagainya. Jadi buatlah salah satu peta pikiran di halaman 21.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu memberikan makna yang sangat penting bagi bangsa kita. Sejak diumumkannya teks proklamasi, rakyat Indonesia memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Jadi proklamasi kemerdekaan itu adalah tonggak sejarah berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pejuang-pejuang bangsa kita yang terlibat di dalam mencapai proklamasi kemerdekaan yang tidak boleh kita lupakan. Tokoh-tokohnya itu adalah yang pertama Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Beliaulah orang yang penyusun teks proklamasi. Penyusunnya ini ada 3, salah satunya adalah Insinyur Soekarno, di mana teks proklamasi dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno sendiri di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selain sebagai penyusun teks proklamasi, Insinyur Soekarno atau biasa disebut Bung Karno, ya, beliau juga terkenal sebagai Bapak Proklamator, orang yang berhasil memproklamirkan kemerdekaan kita bersama Muhammad Hatta. Dia juga menandatangani teks proklamasi bersama dengan Muhammad Hatta, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Di samping itu, Soekarno juga sebagai Presiden RI yang pertama. Jadi beliau sebagai Presiden RI pertama, sebagai Bapak Proklamator, sebagai Bapak penyusun teks proklamasi dan penandatanganan teks proklamasi. Berikut tokoh yang kedua adalah Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Adapun jasa beliau adalah yang pertama sebagai penyusun teks proklamasi. Dia ikut di dalamnya. Yang kedua sebagai tokoh penandatanganan teks proklamasi. Kemudian sebagai wakil Presiden RI yang pertama dan juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Jadi itulah jasa dari Muhammad Hatta. Yang ketiga, Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Beliau lahir di Kerawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 di 1978. Adapun jasa beliau adalah sebagai penyusun teks proklamasi, juga sebagai tokoh dari golongan tua, dan juga sebagai Menteri Luar Negeri kita yang pertama. Dan juga kita lanjutkan lagi tokoh yang keempat, ya, yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Beliau adalah orang Jepang. Dia sebagai perwira tinggi Angkatan Laut Jepang.
tetapi dia juga ikut berpartisipasi di dalam memproklamirkan kemerdekaan kita, yaitu membantu persiapan konsep teks proklamasi dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk menyusun teks proklamasi. Jadi mengizinkan rumahnya dipakai untuk menyusun teks proklamasi. Jadi Laksamana Tadasi Maeda menaruh simpati dengan Indonesia. Berikut Sukarni. Nama lengkap Sukarni Kartodiwiryo. Dia adalah tokoh dari golongan muda. Lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Wafat di Jakarta, 7 Mei 1971. Beliaulah yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi orang yang pertama mengusulkan supaya ditandatangani teks proklamasi itu oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Berikut kita lihat lagi tokoh yang lain, yaitu Ibu Fatmawati. Nama asli adalah Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1980. Fatmawati adalah istri dari Presiden Soekarno. Beliaulah yang pertama kali menjahit bendera pusaka, bendera Sang Saka Merah Putih, yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi jasa beliau menjahit bendera pusaka. Berikut Sayuti Melik, tokoh pemuda yang berjasa di dalam mengetik sekaligus menyempurnakan naskah proklamasi yang sebelumnya ditulis dengan tulisan tangan oleh Soekarno. Jadi beliau lah yang menyempurnakan dan kemudian mengetik naskah proklamasi. Jadi tokoh-tokoh yang disebutkan tadi bisa kalian lihat wajahnya di layar. Jadi berdasarkan cerita-cerita tadi tentang tokoh-tokoh yang terlibat di dalam proklamasi kemerdekaan, itu kalian bisa membuat peta pikiran berdasarkan cerita yang juga ada di dalam buku Head halaman 22 sampai halaman 23. Jadi kalian bisa membuatkan peta pikirannya, yaitu dengan menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi kamu buatkan peta pikiran itu berdasarkan cerita tentang tokoh-tokoh tadi. Kemudian negara Indonesia, kalau kita lihat negara kita dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi muda maupun tua bahu-membahu membangun bangsa Indonesia sehingga terbebas dari negara penjajah. Jadi kalau
bangsa kita daunnya tidak bersatu, tentu negara kita tidak mungkin dapat memperoleh kemerdekaan. Jadi sekarang pun walaupun kita sudah merdeka, tetapi kita tetap harus bersatu sehingga menjadi suatu negara yang kuat. Tidak bisa penjajah datang lagi ke tanah air kita. Jadi pembelajaran 3 telah selesai. Kita lanjutkan dengan pembelajaran 4. Kita lanjut dengan pembelajaran 4. Masih tema 2, subtema 1. Kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita. Segala perbedaan yang ada hendaknya dapat kita kesampingkan demi untuk kepentingan bersama. Perbedaan yang ada di dalam kelompok itu dapat memperkaya keputusan yang diambil. Jadi kalau kita melakukan diskusi kelompok, perbedaan yang ada itu dapat memperkaya keputusan yang akan kita ambil. Beberapa peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan di antaranya. Kita bisa lihat suatu cerita. Di sini cerita menjelang proklamasi kemerdekaan. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marskal Trauci yang menjadi Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, maka Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Berdasarkan bacaan, kita mendapatkan informasi penting dari bacaan itu, maka kita buatkan peta pikirannya. Di tengah pertemuan di Dalat, Vietnam, bisa dilihat di layar. Kemudian kita menggunakan kata tanya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kata tanya apa biasanya kita gunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa atau kejadian yang sedang dibahas. Peristiwa atau hal. Kata mengapa untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Kata siapa untuk menanyakan orang atau pelaku yang ikut serta di dalam suatu peristiwa. Kata bagaimana menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung atau menanyakan keadaan. Kapan menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Jadi kita dapat membuatkan peta pikiran. Lihat di layar, ada ditampilkan sana. Di tengahnya
pertemuan di Dalat, Vietnam. Kamu buatkan kalimat tanyanya dengan menggunakan kata tanya pertama, yaitu apa. Di layar ada ditampilkan jawabannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi kira-kira apa bunyi kalimat tanyanya sehingga jawabannya seperti ini. Jadi kalian buat nanti kalimat tanya dengan kata apa. Yang kedua, mengapa? Di sini teacher tampilkan jawaban. Karena Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu dan juga menarik simpati dari rakyat Indonesia. Jadi kira-kira apa bunyi kalimat tanyanya, tetapi menggunakan kata mengapa. Buatkan kalimat tanya dengan kata mengapa berdasarkan jawaban yang diberikan. Yang ketiga, siapa? Di sini jawabannya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Bedjodiningrat, dan Marsekal Trauci. Buat kalimat tanyanya dengan kata siapa. Jadi jawabannya seperti yang teacher berikan. Berikut kata tanya bagaimana. Jawaban yang diberikan, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Jadi kira-kira apa bunyi kalimat tanyanya sehingga ini jawabannya. Buat kalimat tanyanya dengan kata bagaimana. Berikut kata kapan. Jawaban 9 Agustus 1945. Jadi kira-kira apa bunyi kalimat tanyanya dengan kata tanya kapan. Berikut di mana. Jawabannya Dalat, Saigon, Vietnam. Kira-kira apa bunyi kalimat tanya dengan kata di mana. Jadi kalian buatkan bunyi kalimat tanya dari kata tanya yang diberikan pada kotak-kotak tersebut. Itu tugas mengerjakan peta pikiran berdasarkan teks menjelang proklamasi kemerdekaan. Coba perhatikan gambar di layar. Ini terdapat pada buku Head halaman 28. Di sini kita lihat sekelompok anak bermain bersama-sama meskipun mereka itu berbeda satu sama lain. Kita lihat dari segi rambutnya, dari segi matanya, dari segi pakaiannya, ya, mereka itu berbeda-beda. Tetapi mereka tetap menjaga persatuan di dalam kebersamaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus selalu menjaga kerukunan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Keberagaman yang ada di tanah air kita itu merupakan kekayaan dari bangsa kita. Adapun keberagaman yang ada di tanah air kita, yaitu berupa suku bangsa yang berbeda-beda, kemudian berupa agama yang berbeda-beda, dan budaya yang berbeda-beda. Itu adalah kekayaan dari bangsa kita. Agar tercipta rasa persatuan dan kesatuan di antara kita, maka diperlukan sikap. Jadi sikap-sikap yang diperlukan agar tercipta rasa persatuan dan kesatuan. Yang pertama, rasa peduli. Yang kedua, rasa toleransi, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Itulah sikap yang harus kita lakukan agar tercipta rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian kita lanjut contoh-contoh kegiatan yang dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di sekolah dengan teman-teman kita.
sekarang kita lagi masa COVID yang mungkin tidak bisa bertemu seperti biasanya, bisa bermain bersama dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan COVID-nya berlalu, kalian dapat bertemu lagi dengan teman-teman di sekolah. Jadi contoh-contoh kegiatan yang menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan di dalam menerima pelajaran. Bukan membantu teman yang mengalami kesulitan dalam membuat ujian, ya, tetapi dalam menerima pelajaran. Yang kedua, kita melakukan piket kelas. Kalian melakukan piket kelas bersama-sama. Yang ketiga, melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Misalnya membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Lalu membersihkan kelas secara bersama-sama. Yang keempat, bermain bersama-sama saat beristirahat. Jadi saat istirahat kalian bisa bermain bersama-sama. Yang kelima, mengumpulkan sumbangan untuk teman-teman yang ditimpa bencana. Itu kegiatan yang bisa kita lakukan ya di sekolah. Apa manfaat yang bisa kita peroleh dengan menerapkan kerukunan? Yang pertama, kita dapat saling membantu jika ada teman yang tidak mengerti. Jadi ada teman yang belum paham dengan materi yang diberikan oleh guru, maka kalian dapat membantunya. Yang kedua, suasana akan menjadi aman. Jadi kalau kita rukun, maka terciptalah rasa aman dan nyaman. Yang ketiga, persahabatan semakin erat. Yang keempat, bisa membangun kekompakan. Dan ini terutama di dalam berolahraga. Jadi itu manfaat yang kita peroleh dalam menerapkan kerukunan di antara kita. Pembelajaran 3 dan 4 pada tema 2, subtema 1 telah selesai. Maka tugas yang harus kalian kerjakan, pembelajaran 3 kelompok A 1 sampai 15 dan pembelajaran 4 juga kelompok A 1 sampai 15. Tapi jangan salah, yang teacher suruh tema 2, subtema 1, persatuan dalam perbedaan. Ya, semangat ya dalam mengerjakan tugas yang teacher berikan dan nonton video teacher sampai habis. Jangan setengah saja, jangan cari tugas saja. Sampai jumpa.